Di keheningan malam yang misterius, di sebuah hutan di mana cahaya bulan menyelinap melalui daun-daun yang berbisik, tersembunyi sebuah rahasia yang belum terungkap. Sebuah dunia di mana keajaiban dan misteri bertemu, dihuni oleh makhluk-makhluk luar biasa yang jarang dilihat mata manusia. Malam ini, kita akan memasuki dunia tersebut mengikuti jejak 4 penghuni hutan yang luar biasa. Mereka adalah burung hantu yang bijaksana, kelelawar yang lincah, katak yang cerdik, dan kucing hitam yang misterius. Bersiaplah untuk petualangan yang akan menguak misteri hutan yang belum pernah terungkap sebelumnya. Ikuti kami, jika Anda berani, ke dalam cerita yang akan membangkitkan rasa penasaran dan memikat hati Anda. Selamat datang di malam misterius di hutan ajaib. Dari kejauhan, suara hutan yang merdu mengiringi kita menuju penghuni pertama yang menunggu di antara dahan-dahan yang tinggi. Di antara rimbunnya dedaunan, mata yang memancarkan kebijaksanaan mengintip ke dalam jiwa kita. Kata-kata ini menyambut si bijak dari langit malam, yaitu seekor burung hantu yang elegan. Burung hantu merupakan kelompok burung yang termasuk dalam ordo Strigiformes, yang terdiri dari sekitar 200 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Mereka dikenal karena memiliki mata yang besar dan kepala yang dapat berputar hampir 270 derajat, serta penerbangan yang hampir senyap berkat struktur bulu khusus mereka. Ini membuat mereka sebagai predator malam yang efisien. Habitat burung hantu sangat bervariasi, tergantung pada spesiesnya. Mereka dapat ditemukan di berbagai lingkungan, dari hutan lebat, padang pasir, sampai area perkotaan. Beberapa spesies lebih menyukai hutan tertutup yang menawarkan banyak tempat bersembunyi dan berburu, sementara yang lain dapat beradaptasi dengan baik di daerah terbuka atau bahkan di pinggiran kota di mana mereka dapat menemukan sarang dan sumber makanan. Makanan burung hantu umumnya terdiri dari hewan kecil, termasuk tikus, moles, burung kecil, serangga, dan kadang-kadang ikan. Mereka adalah pemburu yang terampil, menggunakan pendengaran dan penglihatan yang tajam untuk mendeteksi mangsa sebelum menyergap dengan cakar yang tajam. Beberapa spesies memiliki preferensi makanan khusus, sementara yang lain lebih oportunis dalam pilihan makanan mereka. Mereka biasanya bersarang di lubang pohon, gua, batu, atau menggunakan sarang yang ditinggalkan oleh burung lain. Mereka juga dapat beradaptasi dengan kotak sarang buatan manusia. Kebanyakan spesies bersifat monogami dan akan menggunakan sarang yang sama untuk beberapa tahun berturut-turut. Masa inkubasi telur dan perawatan anaknya sangat bervariasi di antara spesies, dengan beberapa spesies menghabiskan waktu yang signifikan dalam merawat dan melindungi anak-anaknya hingga mampu hidup mandiri. Status populasi burung hantu bervariasi secara luas di antara spesies. Beberapa spesies mengalami penurunan populasi yang signifikan karena kehilangan habitat, penggunaan pestisida, dan faktor manusia lainnya. Organisasi konservasi internasional seperti IUCN atau International Union for Conservation of Nature telah mengklasifikasikan beberapa spesies sebagai rentan atau terancam punah. Upaya konservasi, termasuk perlindungan habitat, pembatasan penggunaan pestisida, dan program pemulihan spesies telah dilakukan untuk membantu mempertahankan dan meningkatkan populasi burung hantu. Secara keseluruhan, burung hantu memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai kontrol populasi hama. Mereka merupakan subjek dari minat dan kekaguman di banyak budaya, seringkali dikaitkan dengan kebijaksanaan dan misteri. Perlindungan terhadap spesies ini dan habitatnya penting untuk memastikan kelangsungan mereka di alam liar. Setelah kita mengagumi kebijaksanaan yang dipancarkan oleh mata burung hantu, suara gemerisik sayap membawa perhatian kita ke sosok selanjutnya. Mengikuti desir angin, sosok yang menguasai gelap muncul, membawa kita melintasi langit malam yang misterius, mengantar kita kepada si penguasa kegelapan, yaitu kelelawar yang gesit. Kelelawar merupakan mamalia dari spesies ordo Chiroptera, dengan ciri khas sayap yang merupakan membran kulit yang direntangkan antara jari-jari dan tubuhnya. Mereka merupakan satu-satunya mamalia yang mampu terbang secara aktif. Dengan lebih dari 1.400 spesies, kelelawar tersebar luas di seluruh dunia, dari daerah tropis hingga sedang, dan memainkan peran krusial dalam ekosistem mereka, terutama dalam hal penyerbukan, penyebaran biji, dan pengendalian serangga. Spesies ini mendiami berbagai habitat, mulai dari gua dan lubang pohon, hingga struktur buatan manusia seperti loteng dan bangunan terbengkalai. Habitat spesifik mereka bergantung pada spesiesnya, dengan beberapa preferensi mencakup hutan hujan tropis, savana, padang pasir, dan bahkan area perkotaan. Keanekaragaman habitat ini menunjukkan adaptasi mereka terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Makanan kelelawar bervariasi tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies dikenal sebagai kelelawar pemakan buah, memainkan peran penting dalam penyebaran biji dan penyerbukan. Sementara itu, kelelawar pemakan serangga mengonsumsi sejumlah besar serangga setiap malam, membantu mengontrol populasi serangga. Ada juga kelelawar yang memiliki makanan khusus lainnya, seperti kelelawar pemakan nektar, kelelawar pemakan ikan, dan bahkan beberapa spesies yang mengonsumsi darah, atau yang kita kenal sebagai vampir. Kelelawar berkembang biak dengan melahirkan anak, biasanya 1 per tahun, meskipun beberapa spesies dapat melahirkan lebih dari 1 anak dalam 1 kelahiran. Mereka cenderung memilih tempat berkembang biak yang aman dan tersembunyi dari pemangsa, seperti gua gelap, celah batu, atau pohon kosong. Tempat berkembang biak ini juga melindungi anak-anak mereka dari kondisi cuaca yang ekstrim. Status populasi kelelawar sangat bervariasi di antara spesiesnya. Beberapa spesies memiliki populasi yang sehat dan melimpah, sementara yang lain menghadapi ancaman serius, seperti kehilangan habitat, serangan penyakit misalnya sindrom hidung putih, dan perubahan iklim. Upaya konservasi telah dilakukan untuk melindungi spesies yang terancam, termasuk perlindungan habitat, pembuatan tempat perlindungan buatan, dan penelitian untuk memerangi penyakit yang mempengaruhi kelelawar. Secara keseluruhan, kelelawar memainkan peran vital dalam kesehatan ekosistem global. Mereka
Mereka tidak hanya penting untuk keseimbangan alam melalui pengendalian hama dan penyerbukan, tetapi juga memberikan manfaat signifikan bagi manusia, seperti pengurangan penggunaan pestisida dalam pertanian dan dukungan untuk industri buah-buahan melalui penyerbukan. Pelestarian kelelawar dan habitatnya merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan lingkungan kita. Beranjak dari ketinggian, kita turun ke bumi, di mana suara gemercik air dan daun yang bergeser menuntun langkah kita. Dari keheningan, melompatlah pencerah malam, mengajak kita menyelami keajaiban yang tersembunyi di balik setiap sudut. Kita diperkenalkan kepada si penjelajah tanah basah, katak yang unik. Katak merupakan hewan amfibi yang termasuk dalam ordo Anura. Dikenal dengan tubuh yang ramping, kulit lembab dan kaki belakang yang panjang dan kuat untuk melompat. Hewan ini dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, mulai dari hutan hujan tropis, daerah beriklim sedang, hingga gurun. Mereka umumnya memilih habitat dengan sumber air yang cukup karena kebutuhan hidup dan berkembang biak mereka. Beberapa spesies katak telah beradaptasi dengan lingkungan yang sangat khusus, seperti hutan hujan tropis, di mana kelembapan dan suhu tetap tinggi sepanjang tahun. Katak merupakan hewan karnivora yang makanan utamanya adalah serangga, termasuk lalat, nyamuk, dan ngengat. Beberapa spesies yang lebih besar dapat memakan hewan lain, seperti cacing, siput, bahkan spesies katak yang lebih kecil. Mereka menggunakan lidah yang lengket dan cepat untuk menangkap mangsa. Kebanyakan katak berkembang biak di air. Mereka berkumpul di kolam, danau, atau genangan air lainnya untuk kawin. Betina meletakkan ribuan telur yang akan berkembang menjadi berudu dalam beberapa hari atau minggu, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Berudu kemudian menjalani metamorfosis, berubah dari larva berinsang menjadi katak dewasa dengan paru-paru. Populasi katak menghadapi tantangan serius di banyak bagian dunia akibat perubahan iklim, penyakit, kehilangan habitat, dan polusi. Penyakit seperti Chytridiomycosis telah menyebabkan penurunan dramatis dan kepunahan lokal beberapa spesies. Meskipun demikian, jumlah populasi spesifik sangat bervariasi tergantung pada spesies dan habitatnya. Beberapa spesies dianggap stabil, sementara yang lain terdaftar sebagai rentan, terancam punah, atau kritis oleh IUCN Ratis. Konservasi dan upaya restorasi habitat menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan spesies katak yang memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai predator serangga dan sebagai indikator kesehatan lingkungan. Terakhir, ketika kita telah terpesona oleh langit dan tanah, sebuah kilauan misterius menangkap pandangan kita. Melalui bisikan angin dan bayangan yang bergerak, sebuah sosok menuntun kita ke dalam kedalaman misteri dengan langkah yang penuh teka-teki, membawa kita kepada si penjaga misteri, kucing hitam yang misterius. Kucing hitam sering dikelilingi oleh mitos dan legenda, tetapi di balik semua itu, mereka adalah hewan peliharaan yang sama menawan dan penuh kasih seperti kucing dengan warna lainnya. Kucing hitam bisa berasal dari berbagai jenis ras kucing, dan warna hitamnya adalah hasil dari genetika yang mendominasi, yang memberi mereka pigmen melanin yang berlimpah. Kucing domestik, termasuk kucing hitam, tidak memiliki habitat asli dalam arti tradisional karena mereka telah beradaptasi untuk hidup bersama manusia selama ribuan tahun. Asal-usul kucing domestik sering ditelusuri kembali ke kucing liar Afrika atau Felis sylvestris libica yang mulai berinteraksi dengan peradaban manusia di Timur Tengah sekitar 9.000 tahun yang lalu. Sejak itu, kucing telah menyebar ke seluruh dunia dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan hidup dari daerah pedesaan hingga perkotaan. Kucing hitam, seperti semua kucing domestik, mereka adalah karnivora obligat yang berarti makanan utama mereka harus terdiri dari daging. Makanan mereka di alam liar biasanya terdiri dari tikus, burung, dan serangga. Dalam pengaturan domestik, penting untuk memberikan mereka makanan kucing berkualitas tinggi yang memenuhi semua kebutuhan nutrisi mereka yang dapat mencakup makanan kering, basah, atau kombinasi keduanya. Mereka berkembang biak dengan cara yang sama seperti kucing domestik lainnya. Mereka tidak memiliki tempat khusus untuk berkembang biak dan seringkali akan mencari tempat yang hangat, kering, dan aman untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak mereka. Dalam rumah, ini mungkin berupa kotak bersalin yang disiapkan oleh pemiliknya, sedangkan di luar, kucing mungkin mencari tempat tersembunyi seperti di bawah dek, di dalam gudang, atau di bawah semak-semak. Populasi kucing hitam, seperti halnya kucing domestik secara umum, cukup besar dan tersebar di seluruh dunia. Tidak ada statistik khusus yang menunjukkan jumlah kucing hitam secara terpisah. Namun, di beberapa tempat, kucing hitam mengalami stigma dan mitos negatif yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi mereka dari tempat penampungan. Upaya kesadaran dan pendidikan terus dilakukan untuk mengatasi pandangan ini dan membantu memastikan bahwa kucing hitam mendapatkan kesempatan yang sama untuk menemukan rumah yang penuh kasih seperti kucing berwarna lain. Secara keseluruhan, kucing hitam merupakan makhluk yang mengagumkan dengan keindahan dan keanggunan khas. Mereka membuat teman yang luar biasa dan penuh kasih, tidak peduli warna bulunya. Saat petualangan malam ini berakhir, dan misteri hutan ajaib perlahan terungkap, kami berharap Anda merasa terpesona dan terinspirasi oleh keajaiban dan persahabatan yang telah kita saksikan bersama. Kisah ini mungkin telah menemukan akhirnya untuk malam ini, tapi masih banyak cerita yang belum terungkap dan petualangan yang menunggu untuk dijelajahi. Jika Anda terpikat oleh dunia magis yang baru saja kita jelajahi dan ingin menjadi bagian dari setiap petualangan mendatang, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa agar Anda tidak pernah ketinggalan saat kita memulai petualangan baru, pastikan juga untuk menyalakan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda akan menjadi salah satu yang pertama mengetahui dan menjadi bagian dari komunitas ajaib kita. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan kali ini. Kami tidak sabar untuk membawa Anda ke lebih banyak petualangan, misteri, dan keajaiban sampai kita bertemu lagi. Ingatlah bahwa keajaiban selalu menunggu di luar sana. Hanya perlu mata yang mau melihat dan hati yang berani untuk menjelajahi. Bergabunglah dengan kami dan jadilah bagian dari keluarga channel YouTube kami. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.